Mari bersama-sama kita mau menghampiri hadirat Tuhan. Hampiri Dia dengan hati yang penuh kerinduan untuk kita boleh meninggikan Dia. Kita mau mengagungkan Dia. Haleluya. Apapun keadaan kita saat ini, naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan pujian dan syukur kami Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Kami mau persembahkan, bila ku ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari bersama-sama katakan haleluya. Kita mau sama-sama bangkit dulu. Nyanyikan pujian kami Tuhan. Pujian dan syukurku kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Karena
berharga di mata-Mu Yesus. Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau jadikan kami menjadi biji mata-Mu. Terima kasih Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Terima kasih Yesus. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku hidupku, terima kasih berharga di mata-Mu. Segenap hidupku. Sekali lagi jemaat saja katakan ku tahu. Terima kasih Tuhan. Ku tahu. Inilah jemaat. Terima Kau ciptakan aku. Kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ku tahu. Kami bersyukur Tuhan. Kami begitu berharga di hadapan-Mu Yesus. Oh haleluya Yesus. Segenap hidupku bersembahkan. Ya Tuhan, terima kasih Kau ciptakan aku. Angkat tanganmu bagi Dia. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku bersembahkan. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan, betapa Engkau melihat kami berharga Tuhan. Engkau telah rela mengorbankan diri-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Untuk menebus dosa kami, untuk mencari kami orang-orang berdosa Tuhan. Dan saat Tuhan kami telah ditebus oleh darah-Mu Tuhan. Mari Tuhan, bila kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, untuk kami boleh bersuka cita memuji memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang layak Tuhan, satu-satunya Allah kami, penebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, Kau berkenan hadir Tuhan, bahkan melawat kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan dengan penuh sukacita memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau telah memberikan semuanya bagi kami Tuhan.
bentuk kami menjadi indah di pemandangan-Mu. Berkati ibadah ini dari awal akhir Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menolong. Bahkan setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini boleh merasakan Tuhan sukacita berkat daripada-Mu Tuhan mengalir atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling ya buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sudah siapkah saat ini kita untuk bersukacita muliakan nama Tuhan? Haleluya. Siap untuk memberikan pujian yang terbaik bagi Dia? Amin. Katakan kanan kiri kita. Aku siap. Aku siap. Yes, aku siap untuk memuliakan. Mari kita mau bertepuk tangan bersama, bersorak-sorai, bersukacita memuliakan Dia. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Amin. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Katakan besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak khidmat salam, pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Saya jemput kita mau sama-sama bangkit berdiri kembali. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu. Amin. Dengan penuh sukacita. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia yang meminta, yang
masih tetap semangat untuk memuliakan nama Tuhan? Haleluya. Mari kita akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Walau apapun yang terjadi, biar bumi akan berlalu, langit akan berlalu, tapi Tuhan tetap tidak akan pernah ingkar janji. Haleluya. Kita akan tetap bersorak-sorak memuji namanya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Saya ingin jemaat saja mengharapkan bahwa jemaat cinta Yesus. Amin, haleluya. Lagi, sekali lagi shalala. Amin, haleluya Yesus. Amin. Mari sama-sama kita nyatakan bahwa kita cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Haleluya. Tiba saatnya kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan yang pertama kepada para pelayan. Kami persilahkan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Semua firman-Mu, amin. Haleluya Yesus. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Allah.
sehingga firman boleh bertumbuh dan berbuah. Tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Kami jemput semua hadirin bangkit kembali. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Hatiku tetap
percaya Tuhan, Kaulah Tuhan yang selalu menepati janji-Mu. Kaulah Tuhan yang menggenapi setiap firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, biarlah firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semua berasal dari Engkau dan semua merupakan isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan pada pagi hari ini kepada setiap kami. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan buat pagi hari ini. Kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita diberkati Tuhan dan puji Tuhan pada pagi hari ini kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Kita bisa menyanyi, kita bisa menyembah Tuhan, kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bulan ini tema kita adalah memiliki pengetahuan yang benar. Pada minggu pertama kemarin kita sudah belajar tentang mencari Tuhan. Kenapa ketika kita memiliki pengetahuan yang benar kita harus cari Tuhan dulu. Karena tidak ada di dalam dunia ini yang benar-benar benar. Tidak ada segala sesuatu yang benar selain Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan kita yang paling benar dan Dia adalah sumber pengetahuan kita. Jadi untuk memiliki sebuah pengetahuan dalam kitab Amsal dikatakan, kita sering membaca Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama harus kita lakukan adalah takut akan Tuhan dulu, cari Tuhan dulu. Supaya pengetahuan kita benar. Dan pengetahuan benar itu apa? Di minggu kedua kita belajar bersama-sama. Firman Allah merupakan pengetahuan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada seorang filsafat mengatakan bahwa tidak ada sebuah kebenaran yang mutlak di dalam dunia ini, tetapi di dalam iman Kristen, iman kita, bahwa firman Tuhan adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan Alkitab adalah tanpa salah. Jadi benar gak ada yang salah. Benar-benar, karena firman Tuhan Alkitab adalah, dalam Timotius dikatakan Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Tuhan kepada penulis. Sehingga tidak sembarangan Alkitab itu. Dan kemudian pada minggu ini kita mau belajar bersama-sama tentang pengetahuan harus bertambah. Pengetahuan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Pengetahuan yang benar. Yang benar tadi apa? Kemarin kita sudah belajar. Yang benar adalah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengetahuan harus bertambah. Berarti pengetahuan yang benar, pengetahuan tentang firman Tuhan. Next. Pengetahuan firman Tuhan yang harus bertambah Bapak Ibu Saudara. Banyak anak-anak Tuhan yang menganggap bahwa ke gereja saja sudah cukup. Baca Alkitab kalau sempat. Dengerin khotbah saja sudah cukup. Dan menganggap kalau ke gereja yang penting sudah datang orangnya, badannya di sini, matanya melihat ke depan, melihat saya, otaknya nggak tahu kemana. Puji Tuhan matanya masih melihat saya. Kalau matanya melihat bawah itu yang lebih luar biasa. Lebih berbahaya. Matanya melihat bawah, jarinya menari-nari. Tak, tuk, 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 mulai status. Ibadah. Happy Sunday. Apalagi nanti sudah ada ayat gitu, langsung difoto ayatnya. Firman Tuhan hari ini. Enggak salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ketika ada orang berkhotbah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu ketika kita mendengarkan isi hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan mungkin sedang ingin berbicara kepada kita pada saat ini. Siapapun yang datang pada hari ini, siapapun yang menyaksikan secara live stream, Tuhan mungkin sedang ingin berbicara kepada kita. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, pengetahuan itu harus bertambah dan
satu sosok yang harus kita pelajari, satu sosok yang menjadi teladan kita bersama-sama. Tidak ada yang lain, sosoknya adalah Yesus. Yesus adalah sosok atau pribadi atau seorang, kalau anak muda sekarang adalah seorang influencer yang harus kita ikuti. Orang yang sangat berdampak sepanjang tahun bahkan untuk selama-lamanya. Di dalam dunia ini Yesus itu sangat dikagumi Bapak Ibu Saudara. Ada yang mengagumi dan ada juga yang tidak mengagumi. Tetapi pengaruh Yesus sangat besar. Yang setuju katakan amin. Dan kita mau belajar bersama-sama. Kalau memang pengetahuan harus bertambah, pengetahuan benar itu harus bertambah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau lihat bagaimana dengan Yesus. Kita buka di dalam Lukas 2 ayat yang ke-52. Lukas 2 ayat yang ke-52. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih Allah dan manusia. Di sini katakan dan Yesus, ini ketika Yesus ada di bait Allah, ketinggalan. Bisa-bisanya Yesus ketinggalan di bait Allah. Dan itu sudah beberapa hari setelah perjalanan pulang Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus ketinggalan di bait Allah. Nah, ketika Yesus ketinggalan di bait Allah, Yesus sedang berbicara dengan para ahli Farisi dan mereka terkagum dengan hikmatnya orang ahli Farisi Bapak Ibu Saudara. Dan ketika itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Secara fisik Yesus bertambah besar. Semakin kita waktu berjalan, fisik kita akan semakin bertumbuh. Setuju Bapak Ibu Saudara sekalian? Setuju? Tetapi diikuti dengan bertambah hikmatnya. Hikmat pengetahuannya juga bertambah. Yang jadi masalah adalah orang-orang Kristen secara waktu itu mengikut Tuhan. Tetapi pengetahuannya tentang firman Tuhan, pengetahuannya tentang pengetahuan yang benar, gitu-gitu aja. Tidak mau belajar yang lebih lagi. Tidak mau menambah-nambahkan terus. Gimana mau tambah Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita tidak mencintai firman Tuhan? Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menikah atau dulu pernah pacaran atau mungkin anak-anak muda yang pernah pacaran. Saya mau tanya. Ketika kita mendekati pasangan kita diawali dengan apa? Jatuh cinta. Ya kan? Cinta dulu, tertarik dulu, aku jatuh hati. Dari mata turun ke hati kata orang dulu. Ketika kita mencintai seseorang, kita berusaha untuk mendekat. Dan ketika kita berusaha untuk mendekat, kita mencari tahu. Setuju, yang setuju katakan amin. Kenapa orang-orang Kristen sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian kadang-kadang sudah mulai malas untuk baca firman Tuhan. Ada gerakan baca firman Tuhan. Jangan berbicara untuk menjadi pelaku firman Tuhan dulu, nanti kita akan bahas. Sebelum kita menjadi pelaku firman Tuhan, baca dulu, baca aja sudah malas. Gimana caranya gak malas baca firman Tuhan? Cintai firman Tuhan. Yang dicintai jangan cuma usus kata Yakul. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai hatimu, baca firman tiap hari. Cintai dulu firman Tuhan, baru kita akan gini. Kalau ketika saya mencintai firman Tuhan, saya pengen dekat dengan firman Tuhan. Dan saya akan semakin pengen tahu firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gimana pengetahuan kita mau bertambah Bapak Ibu Saudara sekalian tentang firman Tuhan? Kalau kita nggak pernah pengen dekat dengan firman Tuhan, kita nggak pengen kenal dengan firman Tuhan, kita nggak pengen membaca firman Tuhan, nggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian.
cintai dulu firman Tuhan. Setelah kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, stepnya adalah jangan cuma membaca, tetapi firman Tuhan mengatakan merenungkan siang dan malam. Baca boleh, tetapi juga direnungkan, dipahami. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Bapak Ibu Saudara sekalian melihat buku panduan misalnya pasang kamera, pasang mic atau alat-alat elektronik Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang saya mau tanyakan adalah, apakah hanya membaca Bapak Ibu sudah tahu? Baca tok sekilas, turut, dah. Orang membaca buku panduan, itu membaca dan memahami. Yang setuju katakan amin. Betul, ketika pasang mic ini kabelnya yang mana? Yang pas, enggak semua jack bisa masuk ke mic. Dibaca dulu panduannya dan dipahami. Ketika kita pengen pengetahuan yang benar itu bertambah, bukan hanya baca. Step pertama adalah mencintai firman Tuhan. Step kedua pengen dekat dan pengen membaca, pengen kenal lebih lagi. Yang berikutnya adalah memahami, merenungkannya siang dan malam. Itu step berikutnya. Merenungkan siang dan malam, dipahami persis, bukan hanya sekedar membaca. Membaca tidak direnungkan siang dan malam. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Misalnya seperti ini, pagi Bapak Ibu Saudara sekalian membaca, direnungkan, belum jelas nanti siang ketika istirahat kerja, toko sedang sepi ataupun apa, renungkan firman Tuhan. Kalau misalnya firmannya Tuhan tadi apa ya, aku kok lupa, baca lagi, renungkan lagi. Berikutnya, hari berikutnya ketika kita istirahat, sudah pulang sampai di rumah, renungkan lagi. Walaupun Bapak Ibu Saudara sekalian tidak selalu membawa Alkitab, tetapi firman Tuhan itu selalu ada di otak kita. Ayat apa yang kita baca tadi. Renungkan terus, maksudnya apa ini, maksudnya apa. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, karena firman Tuhan adalah firman yang hidup. Satu ayat itu bisa memiliki rema yang banyak, yang setuju katakan amin. Saya membaca satu ayat dengan teman saya hamba Tuhan yang membaca satu ayat untuk difirmankan bisa beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya wow, ternyata kamu bisa lihat dari sudut pandang itu. Kok bisa? Karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, baca, dipahami, direnungkan siang dan malam. Setelah itu, next step adalah melakukan firman Tuhan. Belum. Melakukan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara, cintai firman Tuhan dulu. Cintai Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau kita mencintai Tuhan, sudah pasti kita juga mencintai perkataannya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya kamu tanya Bapak Ibu Saudara kalian yang sudah pernah berpacaran dengan pasangan. Dulu kalau udah dengerin suaranya ada sudah ayem, rasanya gimana gitu. Udah kangen-kangen dengerin suaranya ketemu, udah seneng banget. Betul Bapak Ibu Saudara kalian? Kalau nggak ketemu gitu, anak zaman sekarang itu bisa sampai namanya sleep call. Sleep call itu tahu nggak Bapak Ibu Saudara kalian? Video call, telepon-teleponan tapi tidur, ngabisin baterai. Itu anak zaman sekarang, tren anak zaman sekarang. Yuk kita tidur bareng, lihat fotonya, lihat video call-nya tidur, tiba-tiba ngorok. Itu biasa. Dan kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita cinta dengan pasangan, kita selalu pengen dengerin suaranya. Seharusnya kalau kita cinta Tuhan, kita juga selalu rindu untuk mengenal suaranya. Firman Tuhan bukan hanya lewat khotbah, tetapi ketika Tuhan berbicara itu bisa ketika kita baca firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita lakukan itu, pengetahuan kita tentang firman Tuhan itu akan semakin mendalam. Bukan hanya dibaca, stepnya. Dibaca, dipahami, merenungkan siang dan malam. Setelah itu baru kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti pada saat ini, Bapak Ibu mendengarkan apa yang Tuhan katakan lewat khotbah, nanti direnungkan dan dilakukan.
Yang setuju katakan amin. Kenapa berat? Yang setuju katakan amin. Susah ya baca firman Tuhan ya? Enggak susah sih Pak. Memeng. Enggak susah sih Pak. Males. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang mau menjadi pelaku firman angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, belum semua. Berarti kalau menjadi pelaku firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang baca firman Tuhan. Nanti keluar dari tempat ini menjadi pelaku firman Tuhan. Baca lagi firman Tuhan. Yuk singgol kiri kanan, ingatkan, baca firman Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Senyum-senyum gitu. Podo toh. Ayo ngandani yo. Bapak Ibu Saudara, kalau pengen bertambah ya belajar firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kalian, Yesus itu bukan hanya diam. Kalau kita belajar dari tradisi Yahudi, Yahudi itu sangat ketat pendidikannya. Kenapa orang-orang Yahudi itu bisa dibilang pinter-pinter? Karena sangat ketat pendidikannya. Minimal istilahnya gini, minimal mereka itu harus jadi SMA lah. Minimal, dari kecil. Ada pendidikan-pendidikan Yahudi, sehingga nanti ada pendidikan guru, dan Yesus itu sampai ke pendidikan guru. Kenapa dia bisa dipanggil rabi, dan para ahli Farisi pun memanggil dia rabi, karena memang pendidikannya sampai guru. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah berpikir Yesus nggak pernah belajar, nggak pernah baca firman Tuhan. Siapa bilang Yesus juga baca firman Tuhan? Kalau Yesus nggak baca firman Tuhan, ketika dicobai iblis, Yesus nggak tahu. Ada tertulis, ada firman tertulis, iblis kan pakai itu. Yesus, Yesus bisa menjawab, karena Yesus juga belajar. Dalam pendidikan Yahudi Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar baca dulu, hafal dulu, baru dipahami, direnungkan. Paling enggak mereka harus membaca, ada istilahnya ketat untuk membaca firman Tuhan. Tanak, kalau kita perjanjian lama, ketika itu karena belum ada perjanjian baru. Tanak, mereka harus belajar. Tanak itu dari Torah, TNK, Nebiim. Nebiim itu tentang kitab-kitab puisi, semua ada. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Yesus adalah teladan kita, jangan pernah berpikir aku mau sepertimu Yesus, punya kuasa yang ekstrakurikuler. Punya kuasa, hanya pengen itunya aja. Kita hanya pengen seperti Yesus, punya kuasa. Saya pernah saksikan bahwa ada seorang anak Tuhan, dia berpuasa mati-matian, pada akhirnya dia kena GERD. Dia kena GERD, asam lambungnya menekan jantungnya, akhirnya dia dipanggil Tuhan. Gara-gara apa? Dia berpuasa supaya punya kuasa. Berdoa, sembuh setan keluar. Ada Bapak Ibu anak Tuhan seperti itu di daerah Wates. Dan saya kenal. Sampai seperti itunya. Tapi kalau memang Yesus teladan kita, teladan dari hal yang kecil dulu, belajar dulu firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan belajar firman Tuhan. Lebih keren lagi katakan belajar firman Tuhan. Yesus juga belajar firman Tuhan. Yesus juga menghormati orang tua. Anak-anak muda. Kalau memang kita teladannya Yesus, dia juga menghormati orang tua. Hai orang-orang yang masih punya orang tua. Tetap hormati orang tuamu. Walaupun mereka sekarang sudah menjadi seperti anak-anak. Apapun itu jengkelin rasanya. Sudah dikasih tahu ngeyel, tetap hormati orang tuamu. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Baca firman Tuhan dulu, dan kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pengen pengetahuan kita benar, baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Dimulai dari mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya. Kita mau belajar bersama-sama kalau kata hikmat dalam bahasa, next. Hikmat di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani di sini. Bertambah hikmatnya, hikmat di sini pakai sopeah. Walaupun putusannya Sophia, bacanya Sopeah.
Kebijaksanaan luas dan penuh kecerdasan digunakan untuk pengetahuan tentang hal-hal yang sangat beragam. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus belajar firman Tuhan, ketika Yesus belajar tentang Tanak, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata hikmatnya itu digunakan untuk pengetahuan tentang hal-hal yang sangat beragam. Yesus bijaksana, luas pengetahuannya, kecerdasannya, dan pengetahuan tentang hal-hal yang sangat beragam. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimulai dari baca firman Tuhan, ada kuasa yang datang di dalam kehidupan kita yang akan mempengaruhi pengetahuan kita, kecerdasan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat suka sekali dengan beberapa orang yang saya kenal, orang-orang tua. Anaknya itu pinter-pinter. Ternyata yang dilakukan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Setiap sekolah anaknya selalu didoakan. Dan saya meneladaninya. Walaupun saya tahu agak sedikit jarang. Setiap berangkat sekolah Bapak Ibu Saudara, saya selalu tumpang tangan anak saya. Tuhan Yesus berkati dan Tuhan Yesus lindungi. Tuhan Yesus berikan hikmat. Setiap berangkat sekolah, siapapun sampai yang sudah SMP Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika naik motor saya antar, kasih tangan, cium tangan, habis itu dia nggak akan pergi dulu sebelum saya tumpang tangan. Saya mendoakan anak saya. Dan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat dari beberapa orang, anak-anak Tuhan, para orang tua yang selalu mendoakan anaknya. Dan sebuah pertanyaan Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang kita sudah mendoakan anak kita? Supaya anak kita diberi hikmat oleh Tuhan. Berangkat Pak, yo hati-hati. Berangkat yo hati-hati. Pak, yo, belum apa-apa. Wes gak dang, selak telat. Jam piro iki lho. Anak saya, setelah telatnya anak saya sudah bel Bapak, dia tetap diem aja nih. Dan saya meneladani dari orang-orang tua yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ngomong seperti ini. Dalam Amsal tadi dikatakan, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari baca firman Tuhan itu akan mungkin merangsang otak kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini saya terapkan di dalam ketika saya mengajar anak-anak teens. Saya mengajar anak-anak teens itu saya selalu bilang gini, apa yang kalian dapat dari firman Tuhan? Sebenarnya ini kan gini, baca firman Tuhan, apa yang kalian dapat supaya mereka merangsang supaya menjadi kritis. Merangsang, apa ya yang saya dapat dari baca firman Tuhan ini? Oh, tentang ketaatan. Apa yang saya dapat ya dari kisahnya Yusuf? Oh, tentang sakit hati. Mereka bisa mengambil sesuatu pelajaran dari apa yang mereka baca. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merenungkan firman Tuhan, sebenarnya di situ kita sedang merangsang otak kita supaya otak kita menjadi kritis. Yang setuju katakan amin. Karena ketika kita baca, kita akan mengolah dengan otak kita. Kita akan mengolah dengan pikiran kita, apa ya maksudnya. Oh maksudnya seperti ini, logika akan berjalan. Walaupun Bapak Ibu Saudara logika yang dituntun oleh Roh Kudus. Itu akan berjalan, tetapi Bapak Ibu Saudara itu akan mengasah otak kita. Supaya otak kita itu tidak tumpul. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Di situ sebenarnya sedang melatih kita untuk tetap berpikir. Orang tua gak akan pikun. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini next, kita mau belajar bersama-sama ketika Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Pengetahuannya semakin banyak, dia semakin pintar, dia semakin cerdas. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal yang bisa kita pelajari berikutnya. Yaitu apa? Dan makin dikasihi oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita semakin kenal Tuhan Yesus, ketika kita semakin memahami firman Tuhan, ketika kita semakin dalam untuk mengerti firman Tuhan, ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sombong.
Katakan jangan sombong. Lebih keras lagi, katakan jangan sombong. Jangan pernah sombong ketika kita mendapatkan sesuatu, kita baca satu ayat tiba-tiba kita mendapat rema. Wah, aku remanya ini. Ketika ada orang memberikan sesuatu di dalam renungan, wah ini ayatnya gak gitu, wong remaku dapatnya ini. Jangan bandingkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah berpikir ketika kita sudah melakukan gelar kita banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita menjadi sombong. Jangan pernah sombong. Karena Allah membenci orang-orang yang congkak. Yakobus 4:6. Next. Yakobus 4:6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Seharusnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ilmu padi semakin berisi, semakin menunduk. Semakin mungkin kita sudah lama mendengarkan firman Tuhan, sudah dari kecil sampai umur kita banyak. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mengalami Tuhan, kita sudah mengalami firman Tuhan, kita sudah mendapatkan banyak firman Tuhan yang masuk, tetapi seharusnya itu tidak membuat kita semakin congkak. Semakin orang itu mengenal Tuhan, seharusnya semakin orang itu rendah hati. Yang setuju katakan amin. Karena merasa bahwa Tuhan adalah segalanya dan kita bukan apa-apa. Kita bukan apa-apa Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengetahuanmu apapun itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan bikin konslet satu saraf di otak kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Enggak usah sombong. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika engkau mulai sukses hari ini, ketika engkau sudah mendapatkan segala sesuatu sampai detik ini, di situ ada campur tangan Tuhan. Jangan sombong. Amin. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar pada hari ini, di detik ini, engkau mengalami sebuah kejayaan dalam kehidupanmu. Ingat, ada kuasa yang tidak terbatas yang sebenarnya sedang memberi kekuatan kepada kita. Ada kuasa yang tidak terbatas yang sebenarnya memberi berkat kepada kita. Jangan merasa kita yang paling hebat. Orang semakin pengetahuannya di dalam Tuhan, semakin benar. Orang itu tidak akan semakin sombong. Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin bertambah hikmatnya, tetapi Yesus semakin dikasih oleh Allah. Semakin dikasih oleh Allah. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus kan Tuhan. Ini misalnya ya, Yesus Tuhan, tetapi dia harus belajar firman Tuhan. Dengan firman itu adalah dirinya, dan firman itu keluar dari mulutnya karena dia Tuhan. Setuju? Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Yesus gak usah belajar. Aku tahu semua. Karena Yesus Tuhan kita adalah maha tahu. Yang setuju katakan amin. Dia maha tahu. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ahli Farisi yang hendak menjebak dia sudah tahu. Dia sudah tahu. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sudah tahu semuanya, tetapi Yesus mau belajar. Itu sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Itu sebuah kerendahan hati yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang walaupun sudah ikut Tuhan lama, yang walaupun sudah mengecap pendidikan lama Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali pendidikan yang kita ikuti Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah rendah hati. Semakin engkau berhikmat, seharusnya engkau semakin dicintai oleh Tuhan. Yuk, senggol kiri kanan. Yuk, dicintai Tuhan yuk. Kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian enggak? Senggol kiri kanan ngomong, yuk dicintai Tuhan yuk. Berarti Bapak Ibu kalau pengen dicintai Tuhan apa? Jangan sombong. Rendah
hati sudah. Gak boleh sombong, apa yang bisa kita pamerkan. Semua karena kasih Tuhan. Amin. Semua karena kasih Tuhan, amin. Dan berikutnya, bertambah hikmat, selain makin dikasih oleh Tuhan, Yesus juga semakin dikasihi manusia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika hidup kita itu semakin, misalnya pengetahuannya semakin banyak, kita semakin pinter, pengetahuan kita semakin banyak, sehingga hidup kita semakin relevan dengan kehidupan saudara-saudara kita. Amin. Amin. Maksudnya relevan itu gimana Bapak Ibu kalian? Kita tahu lawan bicara kita. Kita tahu lawan bicara kita. Kita sedang berbicara dengan siapa? Sesuaikan. Amin. Kita tahu firman Tuhan, tiba-tiba ada yang istilahnya Bapak Ibu Saudara kan. Ketika saya berbicara dengan orang-orang yang sok keminter. Oke saya akan, oh gitu ya, oke silakan. Karena memang dia perlu sebuah penghargaan. Saya hargai, dia belajar sangat luar biasa. Walaupun saya sudah tahu, itu namanya relevan. Kalau ada yang benar-benar orang nggak tahu, ada orang bertanya itu dua Bapak Ibu Saudara kan. Orang bertanya, saya mengajar apologetika, ketika ada dua orang bertanya tentang iman Kristen. Yang satu pengen tahu, yang satu ingin menjatuhkan. Kita harus tahu lawan kita. Dan ketika kita relevan, oh kita ini pengen tahu benar atau ini ingin menjatuhkan. Kalau dia ingin menjatuhkan, oh ya kamu pintar, kamu hebat, ya, kamu yang paling benar, sudah selesai. Gak usah kita lawan. Tetapi kalau orang yang pengen tahu, kita harus berkasih tahu firman Tuhan, kebenaran itu. Kita sampaikan. Kita berapologetika di situ. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin dikasihi Tuhan, itu sebenarnya berbicara tentang ketika dia ngobrol, kita bisa mengerti. Amin. Ada saatnya kita berbicara, ada saatnya kita mendengar. Orang itu akan semakin suka Bapak Ibu Saudara. Jangan setiap ketemu orang kita yang dominan berbicara terus. Jangan ketika ketemu orang kita yang sangat dengerin orang terus. Ada waktunya berbicara, ada waktunya mendengar. Itu orang akan suka. Dan semakin dikasih oleh manusia adalah bagaimana kita bisa menjadi jawaban bagi mereka. Jawaban dalam segala segi kehidupannya. Ketika mereka sedih, kita ada di sana. Ketika mereka senang, kita ada di sana. Kita ada di sana. Ketika mereka mengalami sebuah pergumulan, kita ada di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin hari Jumat, ada anak youth yang pendadaran. Kemarin hari Jumat ada anak youth pendadaran. Dia merasa ketakutan, kita telepon, kita berdoa. Ketika selesai pendadaran dia ngomong gini, Kak aku dibantai. Bahkan dosen pembimbingku bilang aku gak lulus. Gimana ini Kak, dia nangis. Dan saya berdoa, kami berdua, saya dan istri menenangkan. Di dalam sebuah posisi di bawah kami, tenangkan dia. Dan ketika dia ngomong, Kak aku jadinya lulus, cuma salah di metode suruh diganti. Ketika dia senang, kami ada. Saya datang, selesai pendadaran, ini salah satu pelayanan youth sebenarnya. Youth hadir. Di dalam sedih mereka, kami hadir. Di dalam kesenangan mereka, kebahagiaan mereka, kami hadir. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu akan semakin disenangi orang. Jangan ketika sedih kita, oke meneh. Ketika senang kita datang, mangan-mangan iki cah. Mangan-mangan iki. Kita datang, enggak. Atau jangan gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah itu lagi senang-senang, aku enggak mau datang. Terus kalau sedih, aku datang. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ada orang senang, kita hadir, itu semakin tambah senang. Setuju Bapak Ibu kan? Saya mau tanya, ketika Bapak Ibu Saudara sekalian pesta,
mantu atau pernikahan, gak ada yang hadir. Rasanya gimana? Jadi senang apa senep? Senep. Jadi senep Bapak Ibu Saudara kalian. Ketika saudara kita ada, senang kita hadir. Ketika saudara kita susah kita hadir, Bapak Ibu Saudara, engkau akan semakin dikasih oleh sesama kita. Hadirnya tidak harus fisik Bapak Ibu Saudara. Hadirnya nggak perlu fisik. Saya beberapa waktu lalu berbicara dengan Pastor Christopher Tapeheru mengatakan seperti ini. Dia itu hadir melalui WA. Cukup. Sudah merasa diperhatikan. DM Instagram, cukup. Anak zaman sekarang tapi. Kalau orang tua belum tentu cukup. Karena beda generasi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin bertambah kita hikmatnya, seharusnya kita semakin dikasih oleh Tuhan dan dikasih oleh manusia. Amin. Saya undang pemain musik, tinggal maju ke depan. Mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita rindu untuk memiliki pengetahuan yang benar semakin bertambah, dimulai dari kita mengasihi Tuhan. Ketika kita sudah mengasihi Tuhan, kita akan mencintai perkataannya, firman-Nya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita koreksi hati kita. Sudahkah kita semakin mengasihi Tuhan? Kita sudah lama mengikuti Tuhan, tapi mungkin malah kasih kita kepada Tuhan semakin luntur. Kita sudah lama mengikuti Tuhan jadi Kristen, tapi kasih kepada Tuhan itu semakin hilang. Kita koreksi dulu Tuhan, hati kita kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, ambil waktumu, ambil komitmenmu untuk mengasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam usaha kita mengasihi Tuhan, ada kuasa yang akan mengcover kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Ada kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Bila kita semakin berserah kepada Tuhan. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Katakan dengan segenap hatiku. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri.
inilah Tuhan yang menjadi komitmen kami kepada Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau, mengasihi firman-Mu. Sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami rindu Tuhan, pengetahuan kami akan kebenaran Allah itu semakin bertambah-tambah terus. Sehingga melalui pengenalan itu Tuhan, melalui pertambahan pengetahuan kami akan Engkau, membawa kami lebih lagi mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini mau teraikan dalam setiap kehidupan kami. Dan kerjakan lebih jauh lagi ya Bapa. Sehingga firman-Mu itu senantiasa tetap bekerja dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, tambah-tambahkan hikmat akal budi, pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga dimanapun hamba-Mu Engkau percayakan melayani Engkau Tuhan, boleh memberkati jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan kebenaran daripada Engkau. Demikian juga kami semua yang ada pada pagi hari ini, memberkati kami Tuhan. Engkau mengerti setiap pergumulan kami, dan kami percaya akan janji-Mu. Engkau Allah yang akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua yakin bahwa kita diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, baiklah diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan korban persembahan yang kedua untuk kepujian Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan. Kembali bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Amin. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di sekali lagi. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan dari Bapak Ibu saudara semua. Amin. Baiklah diberikan kesempatan tim multimedia, kita akan mendengarkan pengumuman.
Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat GPDI House of Worship yang dikasihi Tuhan. Berikut saya sampaikan kegiatan gereja kita selama sepekan ini. Gembala sidang dan juga jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk jemaat yang baru pertama kali hadir. Silakan bergabung bersama kami di ibadah wadah yang lain berikut ini. Ibadah ketiga akan diadakan di Cabang Tugu pada pukul 16.15. Anak sekolah minggu ditunggu ya di ibadah HW Kids di gedung SAP dan HW Teens di gedung gereja pada pukul 8 pagi. Sore nanti, ibadah youth akan dilakukan pada pukul 18. Ibadah youth kali ini sangat spesial karena akan menyambut teman-teman dalam tahun ajaran baru. Ibadah nanti akan dilayani oleh Pastor Raguel Lewi dengan tema Metamorph. Kami tunggu ya kedatangannya. Setiap pagi, gereja mengadakan doa pagi pada pukul 5. Setiap hari Selasa diadakan ibadah Beatstone pada pukul 18. Pria-pria Pantekosta hari Rabu tanggal 18 akan mengadakan ibadah pria pada pukul 18. Kami tunggu kehadiran para pria Pantekosta di ibadah pria tanggal 18 September pukul 18. Hari Kamis tanggal 19 September jam 18, ibadah pemahaman Alkitab akan mengambil tema Tanda-tanda akhir zaman dengan subtema melakukan pekerjaan besar. Pada hari Jumat, Gereja Tugu mengadakan ibadah Beatstone pada pukul 18. Kaum wanita mengadakan ibadah setiap hari Sabtu pada pukul 16.15 di Cabang Tugu. Gereja akan mengadakan baptisan air yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2024. Sebelum baptisan dilakukan, akan ada pembekalan baptisan yang diadakan pada hari Senin dan Kamis pukul 18 pada awal Oktober. Bagi jemaat yang sudah mengambil keputusan untuk dibaptis, harap segera mendaftarkan diri ke sekretariat. Untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan maupun perpuluhan melalui non-tunai, dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Bapak Ian Thomas dan Ibu Kristiani Dwi Santoso dengan nomor rekening 0375 881 522. Kita bertemu kembali dengan penuh sukacita minggu depan di ibadah 1 pada pukul 6, ibadah 2 pada pukul 9, dan ibadah ketiga pada pukul 16.15. Sekian jadwal kegiatan gereja kita selama sepekan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ada yang pertama kali hadir dalam ibadah ini, minta tolong bisa berdiri. Jadi rombongan Bapak Dr. Susianto dari Semenep, dari Surabaya, puji Tuhan. Tuhan berkati. Ada yang lain? Tidak ada? Baik, nanti setelah ini kita akan sama-sama bagi Bapak Ibu yang sudah ambil keputusan untuk dibaptis, bisa mengambil formulir di depan gereja dan kita akan mengatur untuk jadwal pembekalan ya baptisan yang akan diadakan pada bulan depan. Untuk itu bagi Bapak Ibu, Saudara yang sudah ambil keputusan untuk akan dibaptis bisa mengisi formulir yang disediakan. Lalu kemudian untuk youth mungkin ada yang baru, nanti ada ibadah kata ya kebaktian awal tahun ajaran dimulaikan tadi seperti yang sudah ditayangkan jam 17.30. Jam 17.30 dengan acara-acara tentu yang sangat menarik dan juga pembicara tamu yang akan mengisi dalam penyampaian firman. Pada saat itu Tuhan berkati kita, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang kami terima pada ibadah raya pertama ini. Setiap umat-Mu yang hadir, Engkau yang melawat mereka. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang sedang dalam proses pemulihan dipulihkan oleh Tuhan. Dan dalam masalah persoalan apapun juga, Tuhan memberi jalan keluar. Setiap korban persembahan ataupun mereka yang mengembalikan milik Tuhan, Engkaulah sumber segala berkat yang mengembalikan berlipat kali ganda melalui usaha maupun pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah ambil bahagian dalam ibadah raya pertama ini. Berdoa bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan kiranya lawat mereka, jamah dan pulihkan mereka. Dan biar waktu-waktu yang akan datang, mereka boleh bersama-sama kami kembali untuk memuji memuliakan Tuhan, beribadah kepada Engkau. Demikian juga untuk Ibu Gembala Senior dalam kondisi fisik yang lemah di usia yang sudah sangat lanjut. Tuhan kiranya yang menguatkan dia untuk tetap hati dan pikirannya diarahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi Engkau kekal selama-lamanya. Ampuni salah dan dosa kami, sucikan kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pulang dengan sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman dengan setia. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kekuatan dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau di kota dan di desa. Diberkatilah usaha, pekerjaan serta studimu. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Dan sekarang arahkan hati kepada Tuhan serta kedangkan tangan dan terimalah berkat yang dilimpahkan oleh Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.